kalaupun ada penyebutan mungkin sekumpulan hadis-hadis tentang keutamaan puasa di bulan Rajab, tentang keutamaan bulan Rajab, keutamaan mendekatkan salat malam di bulan Rajab, tapi haditsun dhaifah wal mawdu'ah, hadisnya banyak yang dhaif dan bahkan hadis-hadis palsu. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bulan Rajab, maka jangan dikaitkan karena sekarang ini banyak sakit karena gara-gara bulan Rajab. Maka ini sesuatu yang salah. Allah menciptakan bulan, Allah menciptakan hari, Allah menciptakan tahun, semuanya itu adalah baik. Tidak ada bahwa di sana itu memberikan bahaya dan mudarat bagi hambanya. Sehingga ketika di bulan-bulan yang kita kenal terjadi sesuatu yang mungkin tidak kita inginkan, kita tidak sukai, maka itu adalah qadarallahu wa ma syaa fa'al, sesuatu yang telah ditetapkan, ditakdirkan Allah, dan itu adalah apa yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ada hikmah, ada sebab. Kalau itu kebaikan maka mutlak datang dari Allah, kalau itu keburukan, apa yang kita tidak sukai, maka berarti datang dari diri kalian. Ma asabaka min musibatin min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Tidaklah sebuah musibah yang menimpa kalian, kalau itu kebaikan maka datang dari Allah. Tidaklah menimpa sudah musibah kepada kalian, kalau itu sebuah keburukan maka itu datang dari diri-diri kalian. Bulan Rajab memang di antara bulan disebut dengan bulan yang Allah muliakan, dan sebagaimana Al-Qur'anul Karim pada surah At-Taubah pada ayat 36, maka Allah sebutkan, bisa dirujuk kembali, di mana Allah Taala menciptakan bulan dalam satu tahun ini 12 bulan. Di antara 12 bulan ada 4 bulan yang disebut dengan bulan yang dimuliakan oleh Allah, disebut dengan Syahrul Hurum. Dan bulan yang mulia itu disebut dengan arba'atun hurum, bulan yang mulia, bulan yang diistimewakan oleh Allah. Ada 2 bulan yang beriringan, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram. Nah, 3 ya, maksudnya 3 bulan yang beriringan ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Muharram ini awal tahun. Kemudian bulan Rajab antara yakni Jumatil Akhir, Jumatil Tsani dengan bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban setelah Rajab. Iya. Nah, memang bulan Rajab bulan istimewa, bulan yang Allah muliakan. Maka oleh sebab itu tentunya itu dengan dalil, dengan petunjuk dalil. Walaupun demikian, maka tentunya ketika bulan Rajab bulan yang dimuliakan oleh Allah, maka saya ingin menukil pendapat di antara ulama besar di kalangan mazhab Syafi'i yang bernama Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maka beliau dikenal dengan sebutan pula ya, yakni Al-Hafidz Ibnu Hajar ya Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau menulis kitab Fathul Bari, syarah Sahih Muslim. Di samping juga beliau menulis kitab-kitab yang lain, termasuk kitab tentang sejarah para sahabat. Beliau menyebutkan, lam yarid fi fadli syahri Ramadan, di syahri Rajab maksudnya, tidak ada datang penjelasan di dalam keutamaan bulan Rajab. Maksudnya apa? Wala fi siyami,
Kalau bulan Rajab tadi secara umum bulan yang dimuliakan Allah, bulan yang diagungkan Allah, akan tetapi tidak ada satupun dalil yang menyebutkan adanya keutamaan khusus bahwa kalian berpuasa di bulan Rajab. Misal ada orang menyatakan ada memang keistimewaan puasa sunnah di bulan Rajab, maka ini dusta. Dan kalau dia kemudian menyatakan ini mazhab Syafi'i, loh, aku kok menyelisih imam besar mazhab Syafi'i? Siapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar. Bahkan kalau kita ketahui para ulama hadis itu banyak mereka yang bermadzhab Syafi'i, termasuk Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Wala fi siyam syai'un minhu muayyan, dan tidak pula ada puasa sesuatu yang ditentukan, tidak ada. Mungkin kita akan berpuasa Jumat pertama misal di bulan Rajab, atau mungkin Jumat yang kedua, tidak ada, atau di akhir. Wala bi qiyamil laila makhsusa fihi hadithun sahihun yuslihu lil hujjah. Juga tidak ada keistimewaan khusus bahwa antum menegakkan salat malam. Jadi karena ini bulan Rajab maka ada khusus salat malam. Yang menyebutkan dalam hadis yang sahih yang itu bisa dijadikan hujjah, enggak ada. Jadi seperti itu. Jadi pada intinya barakallahu fikum, enggak ada penyebutan kekhususan yang demikian tadi. Jadi sekali lagi, jadi tidak ada ya kekhususan puasa, sholat dan yang lainnya. Dan ini disebutkan pula penjelasan itu juga kata beliau Ibnu Hajar telah mendahului kami dengan kuat, yang dimana beliau itu terpaut hidupnya dengan Ibnu Hajar hampir 200 tahun. Kalau Ibnu Hajar maka beliau hidup pada abad 6-7 Hijriah. Kalau pendahulu beliau yang mendahului dengan kuat tentang apa tadi, tidak ada hujjah satupun yang sahih adanya keutamaan khusus di bulan Rajab puasa, kemudian apa tadi, sholat malam khusus, puasa khusus, tidak ada. Yaitu Al-Imam Abu Ismail Al-Harawi, dan itu bahkan Al-Hafidz meriwayatkan kepada kita dengan sanad yang sahih, dan juga meriwayatkan yang lainnya. Jadi matinya nggak ada ya, tidak ada sama sekali. Nah, kalaupun ada penyebutan mungkin sekumpulan hadis-hadis tentang keutamaan puasa di bulan Rajab, tentang keutamaan bulan Rajab, keutamaan mendekatkan sholat malam di bulan Rajab, tapi haditsun dhaifah wal maudhu'ah, hadisnya banyak yang dhaif dan bahkan hadis-hadis palsu. Kata beliau, karena di sini penulisnya yakni Abdullah ibnu Abdul Aziz ibnu Ahmad At-Tawji, di mana beliau menulis khusus tentang takhrij hadis tentang apa? Oh, yakni hal-hal yang diistimewakan, diutamakan, baik itu tentang penyebutan ada kalau bulan ini demikian. Maka beliau sebutkan tentang apa, hal-hal baru yang tidak ada contoh dalam syariat, yang itu dinisbatkan sebagai sebuah syariat agama. Dari 1 tahun beliau tulis, dari bulan Muharram sampai bulan Dzulqa'dah, atau bahkan Dzulhijjah ya, bulan akhir Dzulhijjah. Salah satunya hadis dhaif. Nah ini kita jangan tertipu. Ini luar biasa memang kalau dari sisi maknanya. Inna fil jannah nahrun yuqalu lahu Rajab. Nah, hadis ini menyebutkan apa? Sesungguhnya di surga itu ada sebuah sungai yang disebut dengan Nahrun Rajab katanya. Ada sungai Rajab di surga. Ini saya sampaikan bacaan hadisnya begitu. Ma'awashadtu bayadan minal laban
di mana airnya di sungai Rajab yang di surga itu airnya lebih putih daripada susu. Artinya ini kita di dunia ini secara hukum asal susu ini warnanya apa? Putih. Itu hukum asal ya. Jadi kalau ada coklat ditambah coklat, vanila, ya, tapi asalnya begitu. Jadi jangan mentah nanti antum bilang, Ustaz ada susu coklat, nah, ini lain. Itu bukan asli, sudah ada campuran. Ini sampai begitu. Wa ahla minal asal. Ternyata di air di sungai Rajab itu ada di sana ternyata airnya lebih manis daripada madu. Nah, hukum asal madu itu manis. Beda kalau madu yang poligami, tidak mesti manis. Ya, piring terbang biasanya. Ayo dah, iya siap-siap. Ya seperti itu. Ini karena ada orang bilang begitu, madu antum tidak asli. Kalau asli mesti piring terbang. Oh, beda lagi omongannya ini. Arahnya beda. Ya. Baik. Ini hukum madu. Kalau ada madu pahit, ada tambahannya mesti. Atau mungkin ada unsur bunganya. Kalau itu madu ternak. Kemudian man shoma yauman min Rajab. Nah ini yang masalah. Pada nasabah yang berpuasa satu hari di bulan Rajab, saqahullah min dzalikan nahr. Kalau dia puasa satu hari di bulan Rajab, maka Allah akan berikan minum bagi dia dari sungai air sungai itu. Nah begitu. Tapi perlu tak sebutkan takharijnya. Kata Ibnu Hajar sendiri, Asy-Syafi'i rahimahullah taala, dzakara Abdul Qasim At-Taimi fi kitab Targhib wa Tarhib, dzakarahu Al-Hafidz Al-Asbahani fi kitab Fadlus Shiyam, dan Imam Baihaqi fi Fadail Al-Awqat, wa Ibnu Syahid fi kitab Targhib ya, dan Tarhib, Ibnu Jauzi dan yang lainnya. Maka fihi majahil, ternyata perawi-perawi dalam hadis tersebut, maka mereka banyak yang jahil. Fala isnadu dha'ifun bil jumlah, lakin yatahayya wa hal alaihi bil batn. Maka sanadnya dhaif secara umum. Bahkan di situ terjadi perdebatan, lebih dekat bahkan itu adalah maudhu'. Wal turuqul ukhra fi isnadiha majahil. Nah, jadi gimana kalau sudah begitu? Ya nggak bisa. Pembawa ilmu riwayat itu pun sudah oleh para imam ahli hadis pun dijadikan mereka adalah majahil. Bahkan itu ada yang menyatakan hadisnya bukan sekedar dhaif, bahkan arah kepada maudhu'. Ingat, hati-hati. Maknanya luar biasa ya. Keutamaan apa? Puasa sehari. Kalau anda puasa hari bulan Rajab, maka akan mendapatkan minum di air Rajab di surga. Tapi sayang hadisnya dhaif, sehingga jangan tertipu dengan riwayat yang demikian tadi. Kemudian nanti mungkin banyak di WA, doa dan macam-macam. Nah, saya yang ingatkan saja. Misal, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balaghana Ramadan. Doanya maknanya bagus. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab ini. Nanti pula berkahi kami di bulan Sya'ban, dan ya Allah sampaikan kami nanti bisa ketemu di bulan Ramadan. Maknanya Masya Allah ya. Tapi kalau dengan riwayat itu yang dipakai dengan kalimat lafaz yang seperti itu, maka disebutkan juga haditsun dhaif, lemah hadisnya. Jadi itu saya ingatkan. Jadi sekali lagi, riwayat yang menyebutkan keutamaan khusus tentang bulan Rajab, maka hadisnya antara dhaif dan maudhu', jadi tidak ada. Adapun yang puasa Senin Khamis terbiasa, ya fadhol silahkan. Biasa yang sholat tahajud silahkan. Tidak ada sholat khusus sholat malam karena Rajab, tidak ada. Ini baru saya ingatkan. Tidak ada ya riwayat yang sahih, tidak ada. Kita lanjutkan pembahasan kita karena kita membahas tentang kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Sedikit saja saya sampaikan tentang bagaimana bulan Rajab memang bulan yang utama, bulan istimewa, Allah muliakan. Kenapa? Salah satunya kok disebut dengan bulan istimewa. Salah satunya ketika di bulan Rajab tidak dibenarkan terjadi peperangan.
Itu diantaranya. Ya. Dan dulu orang-orang jahiliyah, artinya kafir jahiliyah juga menghormati bulan itu. Itu sebab salah satu kenapa kau dimuliakan di istilah Allah. Memang di antara pula sejarah di bulan Rajab memang Allah Taala ya memberikan salah satu mukjizat khusus untuk beliau, peristiwa Isra wal Mi'raj. Itu memang pilih di bulan Rajab. Ya. Nah, tapi kemudian dengan keistimewaan yang demikian tadi bukan berarti kemudian kita menarik-narik dan mencari dalil-dalil yang baik ataupun maudhu. Adanya keutamaan puasa khusus, ada amalan-amalan khusus, jangan sampai nanti antum akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau terbiasa puasa sunnah dan yang lain, maka silakan. Baik.